Baiklah, selamat malam. Eh, di sini kami dari kelompok 1 PBL akan mempresentasikan hasil dari tugas besar yang telah kami kerjakan dari mata kuliah Sistem Kendali dengan kode MK523 dengan judul besar Perancangan dan Analisis Sistem Kendali Motor DC menggunakan pengendali PID. Adapun anggota tim kami diantaranya saya, Abednego Arya Wicaksono sebagai leader, kemudian ada Anissa Boru Siregar, Stephen Angelus Simamora, Grace Rosiana Bornababan, dan Afra Resinta. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari motor DC, yang dimana motor DC merupakan salah satu akuator yang paling banyak digunakan dalam sistem otomasi dan industri karena motor DC tersebut memiliki respon yang sangat cepat dan konstruksi yang sederhana. Namun dalam penerapannya, motor DC ini membutuhkan sistem kendali yang stabil dan akurat eh, tanpa adanya pengendali. Respon sistem motor DC ini sangat sulit dikontrol, seperti kayak munculnya overshoot, responnya lambat, atau ketidakstabilan. Oleh karena itu, kita membutuhkan atau kita memerlukan suatu metode kendali yang tepat untuk meningkatkan performasi pada sistem motor DC tersebut, khususnya itu dalam hal kestabilan dan ketepatan respon, sehingga motor DC ini dapat bekerja secara optimal. Next. Nah, berdasarkan latar belakang yang saya sebutkan tadi, terdapat rumusan masalah pada motor DC tersebut, yaitu yang pertama, bagaimana karakteristik sistem motor DC pada bagaimana karakteristik sistem motor DC tanpa pengendalian, sorry. Yang kedua, bagaimana pengaruh pengendali PID terhadap kestabilan sistem. Yang ketiga, menganalisis respon open loop dan closed loop. Dan yang keempat itu bagaimana cara merancang pengendali PID agar sistem tersebut bisa stabil. Oke, lanjut. Baik, agar pembahasan pada motor DC tadi bisa kita kerjakan atau kita cari tahu, di sini ada beberapa juga batasan masalah. Yang pertama, sistem yang digunakan adalah motor DC magnet yang permanen dengan model linier yang dipresentasikan dalam bentuk fungsi ahli. Lalu simulasi sistem tersebut dilakukan menggunakan software LabVIEW. Yang dimana lanjut, selain itu pada penelitian ini juga tidak dibahas pengaruh noise maupun gangguan eksternal, sehingga analisis tersebut difokuskan pada respon ideal dari sistem kendali yang telah kami rancang tadi. Oke, next slide akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan konsep dari motor DC, di mana motor DC ini adalah sebagai aktuator yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, energi listrik diberikan dalam bentuk tegangan DC, kemudian di dalam motor terjadi interaksi medan magnet dan arus listrik yang menghasilkan torsi, sehingga poros motor berputar. Nah, lalu yang kedua, kemudahan pengendalian kecepatan dan posisi. Jadi salah satu alasan utama motor DC banyak digunakan karena kecepatan motor itu sebanding dengan tegangan input dan juga torsinya sebanding dengan arus armatur. Nah, yang ketiga, motor DC dalam sistem otomasi. Jadi pada poin terakhir pada slide ini yaitu motor DC digunakan pada robot seperti pengendalian posisi dan kecepatan lengan atau roda, dan implementasi ke konveyornya seperti pengaturan kecepatan perpindahan barang, dan yang aktuator industrinya seperti sistem buka tutup, pemindah, dan posisi. Dalam semua aplikasi tersebut, motor DC nggak bekerja secara open loop, tetapi dikomunikasikan juga dengan sensor, controller, dan sistem
umpan balik ataupun feedback. Selanjutnya, nah pada permodelan matematis ada beberapa poin yang kami tangkap. Yang pertama, permodelan berdasarkan sistem elektrik dan mekanik. Nah, pada bagian ini tujuannya itu yaitu untuk mempresentasikan perilaku dinamis dari motor DC dalam bentuk persamaan matematisnya. Lalu menjadi dasar untuk menganalisis respon sistem, stabilitas, dan perancangan controller seperti PID, state feedback, dan lain-lain. Dan pada rumus ini terdapat output per tegangan sama dengan 571.911 per S pangkat 2 tambah 235,7 sekon. Nah, di mana pada bagian ini merupakan turunan dari domain utama yaitu sistem elektrik dan sistem mekanik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih Ica. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Di minggu pertama ada permodelan motor DC di mana kami mengambil datasheet motor DC di internet dan mengubahkan menjadi suatu fungsi Laplace. Kemudian di week 2 kami mencoba ke rangkaian di mana akan menampilkan grafik analisis open loop. Kemudian di week ketiga kami merancang suatu kendali PID supaya grafik menjadi lebih stabil, yang di mana simulasi menggunakan aplikasi LabVIEW. Dapat dilihat dalam slide, di sini merupakan hasil dari sistem open loop di minggu kedua, di mana grafik open loop menunjukkan kenaikan yang konstan karena sistem motor DC memiliki integrator pada fungsi alihnya. Ketika sistem diberikan input step, integrator menghasilkan respon berupa sinyal rem, sehingga output meningkat secara linear terhadap waktu. Selain itu, nilai gain pada numerator yang cukup tinggi, sehingga menyebabkan sistem menjadi sangat sensitif terhadap input. Sehingga kita memerlukan suatu kendali agar grafik bisa menjadi lebih stabil. Untuk penjelasan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Stefan. Oke, baik rekan-rekan, berdasarkan analisis yang sudah dijelaskan oleh Abed, kita tahu bahwa sistem open loop tidak memiliki titik keseimbangan atau tidak stabil. Oleh karena itu, pada minggu ketiga kami menerapkan strategi yaitu menggunakan PID. Alasan kita harus memilih PID adalah karena karakteristiknya yang lengkap untuk memperbaiki respon sistem. Yang pertama, bisa kita lihat pada slide, yaitu ada proporsional atau KP, yang mana proporsional ini berfungsi untuk mempercepat respon sistem agar segera mencapai target. Yang kedua yaitu KI atau integral, di mana ini sangat krusial untuk menghilangkan error steady state sehingga posisi akhir motor benar-benar akurat sesuai dengan perintah. Yang ketiga itu derivatif atau KD yang berperan meredam osilasi agar pergerakan motor lebih halus dan tidak terjadi lonjakan berlebih atau overshoot. Yang dimana metode yang kami gunakan nanti adalah penalaran bertahap, yaitu trial and error yang terarah. Oke, next. Slide selanjutnya. Oke, di slide ini kita bisa lihat target respon yang ingin kami capai. Pada grafik di sebelah kanan itu dapat kita lihat ada perbedaan dengan grafik open loop sebelumnya yang dijelaskan oleh Abed, yaitu yang dimana pada grafik open loop itu grafiknya itu terus menanjak. Namun pada sistem closed loop ini respon sistem itu naik dan berhasil stabil di amplitude 1. Ini bisa terjadi karena kami mengubah struktur sistem menjadi umpan balik negatif atau sering disebut negative feedback. Di sini terlihat bahwa parameter PID yaitu KP, KI, dan KD kami integrasikan ke dalam fungsi alih sistem. Secara teoritis, penambahan kendali ini akan memudahkan letak pol sistem dari titik asal yang tadinya tidak stabil ke arah sebelah kiri bidang S yang stabil. Simulasi awal yang kami gunakan pada simulasi di LabVIEW ini adalah menggunakan nilai KP sebesar 0,01 yang menunjukkan bahwa sistem sudah bisa dikendalikan dengan stabil. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Kak Afan.
Eh, nah, di sini saya akan berhenti dulu ya. Di sini apa? Di sini saya akan menjelaskan analisis kestabilan. Nah, pada tahap ini dilakukan analisis kestabilan sistem motor DC. Pada kondisi open loop, sistem memiliki pole di titik asal yang menunjukkan respon kurang stabil dan sulit dikendalikan. Setelah diterapkan pengendalian PID, pole berpindah ke kiri bidang S. Hal ini menandakan bahwa sistem closed loop menjadi lebih stabil, baik secara teori maupun simulasi. Grafik respon menunjukkan sistem lebih terkendali dengan error yang lebih kecil. Oke, next slide. Berdasarkan hasil penelitian, motor DC tanpa pengendali memiliki respon yang kurang stabil. Dan penerapan pengendalian PID terbukti mampu memperbaiki performa sistem. Metode trial and error dalam menentukan parameter PID cukup efektif untuk memperoleh respon yang stabil. Dengan demikian, sistem PID dapat meningkatkan kestabilan akurasi motor DC. Oke, sekian. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan tindakan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih dan selamat malam.